juga buka peluang perniagaan untuk syarikat kita ke negara asing. Jadi, apa yang berjaya Malaysia capai dalam lawatan kerja kali ini? Kita telah memeterai. Kenapa ramai orang Malaysia sekarang suka pergi Jakarta? Kenapa? Oke, tapi for real, gue pernah deket sama orang Malaysia. Tamu dari Malaysia nih guys. Malaysia. TikTok. Ini mau beli cat. Langsung packing. Udah nyampe di bandara, tim Hoto itu langsung bawa saya ke pagi sore. Lebih enak dari... Bisa terus berbahasa Indonesia guys ya. Guys, percaya nggak sih Indonesia itu bikin orang Malaysia kayak jadi bingung ya. Kagum sekaligus mau nggak pulang wisatanya. Edan banget, mulai dari gunung sampai pantai. Bahkan banyak orang Malaysia invest di sini karena potensinya luar biasa. Penasaran? Yuk kita simak video ini. Minggu lepas saya telah mengikuti lawatan kerja rasmi ke luar negara yang pertama oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia. Biasalah bila Menteri MITI pergi luar negara, tak lain tak bukan untuk tarik pelaburan ke dalam Malaysia dan juga buka peluang perniagaan untuk syarikat kita ke negara asing. Jadi, apa yang berjaya Malaysia capai dalam lawatan kerja kali ini? Kita telah memeterai 9 memorandum persefahaman dengan potensi nilai lebih daripada 1.6 bilion ringgit. 2 daripada MOU yang ditandatangani melibatkan agensi di bawah MITI, iaitu antara Exim Bank dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan juga antara SIRIM dan Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia. Bukan itu saja, 11 surat niat juga telah diserahkan menzahirkan kesediaan syarikat-syarikat Malaysia untuk turut serta dalam pembangunan Nusantara, iaitu Ibu Kota Baharu Indonesia di Kalimantan dalam pelbagai bidang. Saya yakin pembangunan Nusantara akan turut memberikan limpahan ekonomi kepada rakyat Malaysia di negeri Sabah dan Sarawak sebagai jiran kepada Kalimantan. Akhir sekali, saya telah bertemu dengan Barisan Menteri Indonesia untuk meyakinkan mereka agar terus melabur di negara kita bagi meningkatkan hubungan perdagangan yang telah sedia ada kukuh. Saya telah bertemu Menteri Penyelaras Hal Ehwal Maritim dan Pelaburan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Perindustrian, Menteri Kerja Raya dan Perumahan, serta Menteri Luar Negeri Indonesia. Mungkin ramai yang tak tahu, tapi di kalangan negara-negara ASEAN, Indonesia adalah rakan dagangan Malaysia yang kedua terbesar. Dari sudut sumber pelaburan langsung asing atau FDI pula, Indonesia merupakan yang ketiga terbesar. Semoga hubungan rapat ini akan terus diperkukuh demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara, insya-Allah, kerana kita kan serumpun. Di FYP kalian pernah lewat orang Malaysia beli baju di Indonesia nggak? Orang-orang Malaysia ini datang ke Indonesia untuk berbelanja baju di Tanah Abang. Ada beberapa alasan kenapa mereka rela datang jauh ke sini hanya untuk berbelanja baju, yaitu karena pilihan mode baju beragam, trendy dan fashionable, ingin mencoba lebaran dengan batik Indonesia, harga lebih murah, dan diskon yang menarik. Biaya yang lebih murah. Warga Malaysia ke Tanah Abang sebenarnya bukan hal baru. Dari tahun ke tahun, fenomena ini sering terjadi khususnya menjelang lebaran. Bahkan, para pedagang pakaian dari Malaysia pun rela datang ke Tanah Abang untuk membeli baju yang akan dijual di sana. Alasannya beragam, mulai dari harga murah, kualitas bagus, hingga produk bervariasi. Gak heran, di masa kejayaannya dulu, Tanah Abang sempat disebut-sebut sebagai pusat grosir dan tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Mantap. Tanah Abang. Rita, seorang pedagang Tanah Abang, mengatakan menjelang Ramadan seperti saat ini, toko-toko memang tengah ramai diserbu pengunjung. Walaupun begitu, harga baju-baju di sana masih normal dan belum naik. Ia mengungkapkan penjualannya naik hingga 60%. Ini pun membuktikan pusat perbelanjaan itu sudah ramai pengunjung. Kembali pulihnya Tanah Abang telah dimulai sejak awal tahun 2024. Saat itu hadir konsep baru, yaitu Little Bangkok, di mana konsep ini ingin menghadirkan pengalaman berbelanja unik di Bangkok ke Tanah Abang. Kemudian disusul dengan momen menjelang Ramadan. Hal ini pun menjadi pertanda baik bagi Tanah Abang. Apalagi mengingat kondisinya yang pernah sepi pengunjung karena kalah saing dengan e-commerce. Kondisi tersebut membuat sebagian pedagang merugi hingga menutup tokonya. Tanah Abang. Wah, biaya yang murah, fashion yang begitu unik. Hey guys, aku lagi main nih di PIK dan aku lagi keinget sama cerita teman aku dari Malaysia. Dia bilang kayak, wah, Jakarta semaju ini. Dia lihat pembangunan PIK kan, dan dia lihat sekarang PIK tuh kayak gini. Terus dia lihat Jakarta ternyata maju banget. Jadi kayak, wah, seneng sih di mata dunia paling enggak Jakarta atau Indonesia itu jadi kayak negara yang lebih maju. Gimana menurut kalian guys? Jumaat, saya nak tanya,
Kenapa ramai orang Malaysia sekarang suka pergi Jakarta? Kenapa? Oke, tapi for real, gue pernah deket sama orang Malaysia, meskipun gak lama ya. Tapi dia bilang katanya nyokapnya tuh tiap tahun pasti pergi ke Tanah Abang buat beli kain, buat lebaran, dan buat kayaknya buat wedding gitu ya. Tapi yang lebih jadi pertanyaan gue adalah, gue tuh sering banget ngeliat orang Malaysia pergi ke Jakarta, tapi itinerary-nya tuh hampir sama semuanya. Jadi mereka nyampe Jakarta, habis itu mereka ke Peak, ke by the beach or by the sea, whatever that is. Terus habis itu mereka pergi ke Halim, naik Wush, pergi ke Bandung, and then they do whatever people do in Bandung lah. Habis itu balik lagi ke Jakarta, nginep di hotel Ashley, biasanya tuh yang di daerah Sabang atau yang di daerah White Hashim. Habis itu somehow tuh mereka tiba-tiba tuh udah kedatangan sepatu merek ketakan yang mereka tuh PO, terus habis gitu nitip sama kenalannya di Indo, entah itu pacar temennya lah atau temennya yang di Indo. Habis itu mereka pasti pergi ke Tanah Abang, sama pergi ke Tamcit buat hunting kayak kebaya, terus baju lebaran. Habis itu kayak ada satu itinerary yang random. Terus habis itu di hari terakhir mereka bakalan borong Alchemist perfume di Plaza Indonesia, dan harinya akan ditutup dengan jajan di Boncang. My question is, why? Oh ini. Nah, ini ada tamu dari Malaysia nih guys. Malaysia. TikTok ini mau beli cat bunglon nih. Beli cat? Yaitu. Oh, oke, siap. Dengan yang ini. Sorry ayah. Ya. Oke nah. Oke. Ini cakapnya asli Malaysia nih, cakapnya nih. Ya jauh datang mau beli cat. Jauh datang. Di Indonesia Jakarta. Jauh datang dari Malaysia, gara-gara ini saja mau beli cat di Indonesia. Wah. Okey. Dia duitnya mau keluar. Kita ya guys ya. Bungkus. Tengok tuh guys, Indonesia, orang Indonesia menyapa. Oh ini kita DP dulu, besok diambil lagi nih. Oke. Ini pakai kwitansi pun. Oh iya, balik tuh. Ini tanggal 16 mau balik lagi nih katanya nih. Ambil catnya nih. Ini kasih DP dulu yang penting. Mau jalan-jalan dulu katanya guys. Oh ini. Foto-foto dulu. Warna-warna ini warna viral ya? Iya, warna yang rame-rame. Apa nama warna ni? Apa nama dia? Kalau warnanya kan namanya bunglon di sini. Bunglon. Saya cakap kedai you kecil tapi orang beratur beli cat. Kenapa? Kedai you kecil, toko you kecil tapi orang beratur beli cat. Iya. Jadi alhamdulillah. Sampai kapan saya ke Jakarta disuruh beli. Sebagai isteri yang baik saya belikan untuk dia. Kalau kata okey. Ya. Saya sebulan sekali turun. Oke. Terima kasih. Ini ibunya deh. Mana nomornya? Mau nanti WhatsApp di mana? Ada nomornya itu. Ya. Otomatik bahasa Indonesia. Kampanye gimana? Katanya nih, TikTok FYP sampai Malaysia. Kad. Boleh beli bunglon 4 liter ya guys ya. Oke. Hai guys, sekarang lagi ada di Bali sama temanku dari Malaysia. Dan kita dari akan Malaysia. tanya dia gimana perasaannya di Bali. How is Bali? It was great, it's the best. Bagus. Favorite Indonesian food? Nasi goreng. Nasi goreng. What else do we eat? Bakso. Pasta. Will you come back? Definitely. Pastinya datang lagi. We love Kita Bali. cinta Bali. 1000%. Hari ini kita bakalan jemput pemenang yang diterbangin dari Malaysia ke Indonesia. Pemenang dari Malaysia ke Indonesia, diterbangkan dari Malaysia. Diterbangkan dari Malaysia ke Jakarta. Saya belum pernah nonton di depan mata saya itu. Super excited. Saya bisa langsung lihat depan mata nanti. Pertama kali saya lihat di DM itu, saya menang, langsung packing. Udah nyampe di bandara, tim hotel itu langsung bawa saya ke pagi sore. Lebih enak dari
bisa terus berbahasa Indonesia guys ya. Langsung rasa senang banget kalau dilihat dari ayat-ayatnya ya, dari bicaranya itu sangat suka sekali dengan ketika dilihat sebagai orang yang paling beruntung lumayan lah bila sudah sampai di Indonesia. Wow, ternyata ya guys ya, ini yang benar-benar luar biasa ya, cintakan kedamaian. Kalau saya begitulah guys ya, sangat-sangat positif ya. Awal kenalnya Hotto itu, saya lagi nonton Yon itu di Instagram. Terus saya lihat sponsornya itu Hotto. Ini bagus nih sebab saya memang butuh protein. Sebelum saya makan di pagi sore, saya disuruhin minum Hotto Mami biar nggak kalem. Kenyangnya sampai malam. Kalau minumnya whey protein itu agak repot. Tapi kalau minumnya Hotto itu bisa dibawa di mana-mana aja. Kalau sekarang ini jualnya di Indonesia saja kan, bisa nggak kalau saya di agent untuk saya promosi orang Malaysia. Masuknya di Beyond itu bisa orang Malaysia, Brunei, Singapura bisa lihat, so mereka bisa beli Hotto itu. Walaupun naik flight 1 jam je dari Malaysia, aku sampai juga dekat Danau Toba. Ingatkan Danau Toba ni dalam dunia hayalan je. Tempat ni letaknya di Medan, Indonesia. Mula-mula sekali kita orang pergi beli SIM card dan singgah dekat masjid. Masjid ni adalah Masjid Al-Hadi. Sini sejuk tau sebab dia tempat tinggi. Lepas tu kita orang singgah warkop ataupun warung kopi sambil menikmati pemandangan Danau Toba yang sangat-sangat luas. Danau Toba ni ada macam-macam kisah dan sejarah. Salah satunya aku tengok dekat dalam sinetron Indonesia. Hotel kita orang betul-betul depan tempat ni, dia macam jeti untuk ke Pulau Samosir. Tapi hari ni kita lepak dekat area sini dulu sebab esok baru ke Pulau Samosir. Dekat sini pun ada banyak aktiviti, boleh naik jet ski, kayak, paddleboard. Suasana kat sini pun meriah. Petang-petang ramai pula tu orang riadah kat sini. Sempatlah juga kita orang merasa sate Padang. Walaupun dekat sini Danau Toba, dia punya sate tu bukan makan dengan kuah kacang tau, tapi sedap. Sebenarnya ada je orang Medan jual dekat Malaysia, tapi dah sampai sana mestilah aku nak rasa yang kat sana punya. Okey, esok kita sambung jalan-jalan lagi. Bye. Okey, bye. Seperti mana kita sudah nonton dan juga reaksikan guys, orang Malaysia suka dan cinta wisata Indonesia, sunset, gunung dan manfaat investasi Malaysia. Guys, salah satu hal yang bikin orang Malaysia jatuh cinta sama Indonesia adalah keindahan alamnya. Contohnya Gunung Bromo. Kalian tahu nggak, saat matahari terbit langitnya berubah jadi oranye keemasan yang bikin hati adem banget. Nggak cuma itu, ada di Danau Toba yang bikin cuma indah tapi juga punya potensi besar dalam pariwisata dan ekonomi. Makanya nggak heran kalau banyak perusahaan dan individu Malaysia mulai berinvestasi di Indonesia. Contohnya investasi di sektor pariwisata kayak pembangunan hotel, resort atau fasilitas wisata. Manfaatnya selain membuka peluang kerja untuk warga lokal, ini juga bikin hubungan Malaysia-Indonesia makin erat. Bahkan pemerintah Malaysia mendukung pelaburan ini karena dianggap strategis buat kedua negara. Jadi guys, keindahan alam Indonesia gak cuma bikin kagum tapi juga membuka peluang emas bagi Malaysia. Wisata Indonesia jadi pusat perhatian orang Malaysia. Indonesia tuh benar-benar magnet wisata ya. Orang Malaysia suka banget liburan ke Bali, pantainya, budayanya, sampai kulinernya gak ada tandingannya. Selain itu, Yogyakarta juga jadi favorit. Jalan-jalan ke Candi Borobudur sambil belajar sejarah, rasanya seperti jalan ke masa lalu. Belum lagi Raja Ampat guys, surga buat pecinta snorkeling dan diving. Semua tempat ini bikin orang Malaysia terus penasaran dan gak pernah bosan untuk balik lagi. Indonesia tuh kayak gak ada habisnya buat dieksplor. Orang Malaysia sangat dihargai oleh warga Indonesia. Yang bikin wisata di Indonesia makin spesial adalah orang-orangnya. Serius, warga Indonesia itu ramah banget. Kalau orang Malaysia tanya arah di jalan, pasti dibantu sampai jelas, bahkan kadang-kadang ditemani. Kalau belanja di pasar tradisional, pedagangnya sering banget ngajak ngobrol dengan senyuman hangat. Hal-hal kecil ini bikin orang Malaysia merasa dihargai, diterima dan nyaman banget di Indonesia. Rasanya kayak pulang ke kampung rumah sendiri. Wisata Indonesia bikin orang Malaysia terpukau dan mau betah lama di sana Indonesia. Keindahan wisata Indonesia tuh beneran guys, nggak ada duanya. Raja Ampat misalnya bikin orang Malaysia yang awalnya cuma rencana liburan sebentar jadi nggak mau pulang. Suasananya damai banget, kayak nggak ada stres di dunia ini. Ubud di Bali juga gitu, tempat yang tenang dikelilingi sawah padi, cocok banget buat healing. Orang Malaysia yang udah ke sini pasti ngerti rasanya. Indonesia emang punya cara ajaib buat bikin orang Malaysia betah, dan itu bikin susah move on. Jadi kesimpulannya, Indonesia itu nggak cuma indah tapi juga punya banyak manfaat yang bikin orang Malaysia kagum dan betah. Mulai dari wisata alam kayak gunung dan pantai, hubungan investasi yang menguntungkan, sampai keramahan warganya juga bikin hati adem. Gak heran kalau Indonesia itu jadi destinasi utama buat orang
Malaysia. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Sekiranya ada beberapa info dan ingin berbagi pendapat dan sebagainya, tuliskan saja di ruangan kolom komentar. InsyaAllah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.